Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Deniwati, Bapak Ibu. Kali ini saya akan membuat video kedua tutorial untuk pengisian SKP. Jika pada tutorial pertama kita membahas tentang bagaimana mengisi informasi SKP termasuk setting tahun sampai target kerja, maka pada video tutorial kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat breakdown target kerja. Apa breakdown itu? Breakdown itu di sini kita akan mengalokasikan target kita itu akan kita laksanakan di bulan apa. Jadi mengisi bulan-bulan di mana bulan-bulan itu menjadi target untuk realisasi dari kegiatan yang kita rencanakan dalam 1 tahun ke depan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita klik dulu fitur untuk breakdown target kerja. Ini kita klik, maka di sini kita akan melihat target yang sudah pernah kita buat di awal. Di awal kita membuat target kerja. Kita lihat lagi. Nah, tetapi di sini kita harus merencanakan setiap target ini akan kita laksanakan di bulan apa saja. Itu berarti kita melakukan breakdown. Kita contohkan, misalnya target 1. Target 1 itu kita merencanakan melaksanakan pembelajaran sampai pada melaksanakan tindak lanjut. Nah, itu kita klik tanda ini. Ya, kita akan melakukan breakdown. Nah, maka contohnya untuk target 1 itu kita membuat satu kegiatan kuantitasnya 1 yang akan kita laksanakan selama 12 bulan. Sehingga semua bulan di sini harus diisi. Di mana jumlah kuantitas yang ada di sini kuantitasnya 1, itu nanti akhirnya harus sama dengan kuantitas di sini. Jadi misalkan ini contoh saja. Kalau ini kita breakdown 12 bulan, maka ini di saya, ini kita isi 0,1, 0,1, ada juga 0,05. Pokoknya dibuat sedemikian rupa sehingga jumlah kuantitasnya sama dengan jumlah kuantitas yang ada di target. Itu caranya breakdown. Kemudian kita save. Jangan lupa kita save. Di sini menu save tidak muncul karena breakdown ini sudah di-approve atau sudah disetujui oleh atasan. Nah, kita coba untuk breakdown yang lain. Contoh breakdown yang lain. Misalnya target 2, menyusun kurikulum. Bapak Ibu, sebagai guru kita juga terlibat dalam penyusunan kurikulum khususnya ketika melengkapi untuk buku 2 dan buku 3, yaitu pembuatan silabus dan RPP. Nah, di sini menyusun kurikulum ini kita targetnya 1 laporan dalam 1 bulan. Sehingga di dalam breakdown-nya yang terisi hanya 1 bulan. Karena hanya 1 bulan berarti kuantitas 1 langsung kita pasang di sini 1 sehingga jumlah totalnya 1. Bulan yang lain harus diisi angka 0, tidak boleh dikosongkan. Nah, kalau ini sudah terisi dan jumlahnya sudah sama, kita save lagi. Nah, setelah kita save lagi, maka di sini akan muncul hasilnya. Seperti ini. Nanti ini kalau belum kita breakdown, ini ada tulisan breakdown. Tapi kalau sudah kita breakdown, maka ini tulisannya adalah draft. Ya, draft. Nah, kemudian kalau ini sudah, maka di sini akan ada tulisan kirim atasan langsung. Silahkan diklik agar bisa di-approve atau disetujui oleh atasan. Ini kondisinya sudah disetujui. Kalau sudah disetujui, kita bisa lanjut ke laporan realisasi. Jadi, yang diklik ini adalah prestasi kerja. Ini adalah tempatnya kita melaporkan realisasi target prestasi kerja. Bagaimana caranya mengisi? Yang pertama, kita pilih bulan dulu. Karena ini sudah bulan Februari, maka yang kita laporkan adalah realisasi untuk bulan Januari. Kita klik bulan Januari, kemudian kita klik cari. Nah, di sini muncul dari hasil breakdown ternyata bulan Januari kita punya 3 target yang harus terrealisasi. Nah, ini target ini ada 3. Target ini ada 3, jadinya ini harus kita buat laporannya. Nah, bagaimana caranya membuat laporan? Seperti ini. Kita cek dulu. Setiap kegiatan ini kita bisa melihat angka kredit, kuantitasnya. Angka kredit dan kuantitasnya. Kalau kualitas, target kualitasnya 100%. Tapi untuk
realisasi tidak harus 100%. Nih, kita akan melihat dulu cara untuk membuat laporan realisasinya, misalnya ini. Nah, laporan realisasi ini identitas laporan realisasi. Nah, saya besarkan dulu. Nah, ini bulannya bulan Januari. Kita bisa pilih salah satu tanggal untuk kita buat laporannya, masih di bulan Januari. Kemudian kita tuliskan realisasi apa yang sudah kita lakukan. Di sini menyusun silabus dan RPP, semester genap, dan melaksanakan pembelajaran dengan daring dan tatap muka. Angka kreditnya dan jumlahnya didapat dari mana? Dari sini Bapak Ibu. Jadi angka kreditnya kita ambil dari ini, sedangkan kuantitasnya, jumlahnya kita ambil dari sini. 0,1 dengan 2,975. Ini kita buat untuk realisasi. 2,975 dan jumlahnya 0,1 ini dari kuantitas. Nah, jangan lupa untuk kegiatannya ini kita kopas dari sini. Nah, ini kita bisa kopas dari sini. Jadi kegiatan ini kita kopas, kita copy, kemudian kita paste di sini sehingga tidak merubah kalimatnya. Nah, angka kreditnya seperti tadi diambil dari sana, termasuk juga jumlahnya. Ini kemudian jangan lupa di sini bulannya juga masih Januari, ini ASN-nya dan ini atasan langsungnya. Kita kembali ke sini. Nah, untuk yang kedua juga seperti itu. Nanti ini juga kita buat laporannya. Yang kedua kita buat laporannya. Yang ketiga ini juga kita buat laporannya masing-masing. Kalau laporan ini sudah kita upload Bapak Ibu, maka kemudian kita kirim atasan langsung. Kalau sudah dikirim atasan langsung dan sudah di-approve, maka kita bisa lapor ke BKD. Tapi sebelumnya saya akan kembali dulu ke ini. Nah, ini kalau kita klik tadi, maka kita akan menuju ke sini. Jadi kalau sudah buat laporan, kemudian kita klik tadi, saya ulangi. Kita ambil yang bulan Januari, kemudian kita cari, maka kita siapkan ini, kita sudah tahu ini, kita siapkan laporannya, setelah itu kita upload laporannya dengan tanda ini. Ya, kita upload. Nah, kuantitasnya silahkan diisi sesuai kuantitas yang ada di sini. Kalau di sini 0,1, maka di sini juga 0,1. Kualitasnya jadi ini 0,1. Kemudian kualitasnya kalau target harus 100%, tapi untuk realisasi tidak harus 100%. Jadi bisa misalnya 75. Nah, link bukti tahun kemarin ini tidak ada, tapi tahun ini ada. Link bukti ini adalah link atau tempat di mana kita menyimpan buktinya. Misalnya merencanakan ini bukti fisiknya tadi kita akan membuat RPP. Nah, RPP-nya filenya kita upload di Google Drive misalnya, kemudian Google Drive-nya kita ambil linknya, kita buat share link sehingga linknya kita paste di sini. Kita copy linknya, di paste di sini. Bagaimana cara membuat folder atau file sharing, insya Allah akan saya buatkan video tutorial tersendiri. Jadi linknya tempat kita menyimpan bukti fisik kita paste di sini, sedangkan di sini ini adalah tempat mengupload bukti realisasi yang sudah ditandatangani oleh ASN dan atasan langsung. Ini diupload di sini. Kalau tahun kemarin yang ada cuma ini saja, ini tidak ada, tapi tahun ini dua-duanya ada. Kemudian kita save. Nah, jika ini sudah ada semua bukti fisiknya, ketika kita save ini akan muncul di sini. Nah, untuk yang ini tidak muncul karena bukti fisiknya belum siap, ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini sudah semua terisi, kita kirim ke atasan langsung, baru setelah itu kita lapor ke BKD. Demikian tutorial untuk breakdown. Kemudian untuk realisasi, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.